Bintang bersinar di tengah malam. Betapa indahnya, Masya Allah. Terimalah salam mulia dalam Islam. Assalamualaikum warahmatullahi. Halo semuanya, apa kabar? Semoga kita selalu diberikan kesehatan serta kelancaran oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi dan pembahasan soal tentang mencari luas dan keliling poligon dalam bangun data segitiga siku-siku. Disimak ya, dan semoga bermanfaat. Baiklah teman-teman, sebelum itu, perkenalkan nama saya Nadila Witihyani dengan NIM 2003020012 dari Prodi Pendidikan Matematika dengan dosen pengampu Heski Hamadona, SPD, MPD, Universitas Maritim Haja Ali Haji. Nah, mungkin di antara kita masih ada yang bertanya-tanya, apa itu poligon? Dan bagaimana contoh soal mengenai poligon segitiga siku-siku? Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat mengenai materi ini. Poligon. Poligon bisa disebut dengan banyak sudut, merupakan bentuk datar yang terdiri dari garis lurus yang bergabung untuk membentuk rantai tertutup atau sirkuit. Poligon atau segi banyak merupakan sebuah kurva tertutup yang seluruh sisinya dibatasi oleh garis. Contohnya seperti ini. Selanjutnya, ciri-ciri poligon. Poligon ada yang dikatakan poligon berhaturan dan poligon tidak berhaturan. Ciri-ciri poligon berhaturan yaitu sisi-sisi sama, sudut-sudut sama, dan bentuknya harus cembung. Contoh bangun datanya yaitu segitiga sama sisi, bujur sangkar, pentagon, heksagon, heptagon, oktagon, nonagon, dan dekagon. Sedangkan poligon tidak berhaturan memiliki ciri-ciri yaitu sisi-sisi tidak sama, sudut-sudut tidak sama, dan bentuknya bisa cembung dan cekung. Contoh bangun datanya yaitu segitiga sama kaki, segitiga siku-siku, persegi panjang, belah ketupat, jajahan genjang, dan trapesium. Baiklah, di sini saya akan membahas mengenai poligon tidak berhaturan dalam bangun data segitiga siku-siku. Segitiga siku-siku memiliki luas dengan rumus setengah dikali alas dikali tinggi. Sedangkan kelilingnya yaitu sisi 1 ditambah sisi 2 ditambah sisi 3. Baiklah, kita langsung masuk ke soal dan pembahasannya ya. Soal pertama. Seorang pengendara ojek online yang sedang berada di rumah menjemput penumpang yang berada di kebun raya Batam. Untuk sampai ke titik tersebut, pengendara tersebut mengendarai sepeda motornya 24 meter ke arah barat, kemudian 10 meter ke arah selatan, sehingga membentuk sudut 90 derajat. Maka, berapakah jarak yang harus ditempuh jika pengendara tersebut ingin pulang ke rumahnya kembali menggunakan jalur terpendek? Dan berapakah jarak yang telah dilalui oleh pengendara ojek online tersebut? Baiklah, pembahasannya yaitu dikatakan pada soal bahwa ojek online tersebut mengarah 24 meter ke barat dan 10 meter ke arah selatan, serta ia kembali pulang ke rumahnya menggunakan jalur terpendek. Kita lambangkan dengan X. Karena dikatakan membentuk sudut 90 derajat, maka jadilah seperti ini. Bentuknya yaitu segitiga siku-siku. Baiklah, pembahasannya yaitu diketahui panjang AC sama dengan 24 meter, panjang AB sama dengan 10 meter. Ditanya, yang pertama, jarak jalur terpendek atau BC, dan yang kedua, keliling segitiga siku-siku. Jawaban yang pertama yaitu panjang BC. Kita bisa menggunakan rumus Pythagoras, yaitu BC sama dengan akar AB kuadrat ditambah AC kuadrat, yang dimana AB-nya bernilai 10, maka akar 10 kuadrat ditambah AC-nya bernilai 24 kuadrat. Akar 100 ditambah 576. 100 ditambah 576 menjadi akar 676. Maka akar dari 676 adalah 24 meter. Selanjutnya, pertanyaan yang kedua yaitu keliling segitiga siku-siku. Keliling segitiga siku-siku bisa kita ambil dari panjang AB
ditambah panjang BC ditambah panjang CA, yang dimana panjang AB yaitu 10 meter, BC yang kita dapati adalah 26 meter, dan CA 24 meter. Maka 10 meter ditambah 26 meter ditambah 24 meter sama dengan 60 meter. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 2, yaitu perhatikan gambar bangun yang terdiri dari jajahan genjang dan segitiga siku-siku berikut ini. Pertanyaannya, keliling bangun tersebut dan luas daerah yang diarsir adalah. Baiklah, yang harus kita kerjakan pertama kali yaitu mencari sisi tegak segitiga siku-siku. Sisi tegak segitiga siku-siku bisa dicari dengan rumus Pythagoras. Jika dilihat dari bangun data sebelumnya, pada bagian segitiga siku-siku akan menjadi seperti ini. Segitiga siku-siku dengan sisi miring 25 cm dan sisi alas 7 cm. Maka untuk mencari sisi tegaknya, kita harus menggunakan rumus Pythagoras, yaitu sisi miring dikurang sisi alas, yang dimana kita langsung masukin ke rumusnya, yaitu akar 25 kuadrat dikurang 7 kuadrat sama dengan akar dari 25 yaitu 625 dan akar dari 7 adalah 49. Maka akar 625 dikurang 49. 625 dikurang 49 menjadi akar 576. Maka akar dari 576 adalah 24 cm. Selanjutnya kita perhatikan gambar berikut. Dari gambar, kita sudah mendapatkan sisi tegaknya yaitu 24 cm. Maka dikarenakan ini adalah bangun datar jajah genjang, panjang sisi yang ini sama dengan yang ini. Panjang sisi yang ini sama dengan yang ini. Maka setelah semua didapatkan, kita dapat menentukan kelilingnya. Kelilingnya yaitu 25 ditambah 7 ditambah 7 ditambah 24 ditambah 7, maka hasilnya yaitu 70 cm. Selanjutnya kita masuk kepada pertanyaan yang kedua, yaitu luas daerah yang diarsir. Daerah yang diarsir yaitu daerah segitiga siku-siku. Maka kita mencarinya dengan luas setengah dikali alas dikali tinggi, dengan alas 7 cm dan tinggi 24 cm. Maka kita masukin, jadi 1/2 dikali 7 cm dikali 24 cm. Maka didapatilah luasnya 84 cm kuadrat. Selanjutnya kita masuk kepada soal nomor 3, yang dimana pertanyaannya yaitu terlihat sebuah perahu layar sedang mengarungi samudera seperti pada gambar. Pada segitiga ABC dengan sudut C sama dengan 90 derajat. Titik K dan L berturut-turut adalah titik tengah sisi BC dan AC. Jika AK sama dengan 9 dan LB sama dengan 7, maka berapa panjang AB? Baiklah, kita masuk kepada pembahasan. Dari soal, gambar yang tertera adalah seperti ini. Untuk lebih jelasnya, bangun datar segitiga siku-siku ini seperti ini. Maka dapat diketahui panjang AK sama dengan 9, LB sama dengan 7. Ditanya panjang AB. Mari kita jawab, yaitu segitiga ABC dapat kita cari dengan menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AB kuadrat sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat. Dan dalam bangun datar yang diketahui, terdapat dua bangun datar siku-siku. Yang pertama yaitu segitiga ACK dan segitiga LCB. Maka kita cari satu persatu dulu. Segitiga ACK kita dapat menggunakan rumus Pythagoras, yaitu AK kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah setengah CB kuadrat. Mengapa dikatakan setengah CB kuadrat? Karena titik K berada di tengah-tengah panjang CD. Selanjutnya kita masukkan ke nilainya. Panjang AK yaitu 9, maka 9 kuadrat sama dengan AC kuadrat ditambah setengah CB kuadrat. Maka 81 sama dengan AC kuadrat ditambah 1/4 CB kuadrat. Lalu kita masuk ke segitiga LCB, yaitu LB kuadrat sama dengan setengah AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Kita masukin nilainya, yaitu 7 kuadrat sama dengan 1/2 AC kuadrat ditambah CB kuadrat.
dengan nilai 7 kuadrat yaitu 49 sama dengan 1/4 AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Setelah nilai dari segitiga ACK dan segitiga LCB diketahui, maka masing-masing nilai kita substitusikan. Yaitu kita substitusikan 81 sama dengan AC kuadrat ditambah 1/4 CB kuadrat dengan 49 sama dengan 1/4 AC kuadrat ditambah CB kuadrat. Substitusinya menjadi 130 AC kuadrat ditambah 1/4 AC kuadrat menghasilkan 5/4 AC kuadrat ditambah 1/4 CB kuadrat ditambah CB kuadrat juga menghasilkan 5/4 CB kuadrat. Dari nilai tersebut kita kalikan dengan 4/5, maka 130 dikali 4/5 menjadi 104. 5/4 AC kuadrat dikali 4/5 menjadi AC kuadrat dan 5/4 CB kuadrat dikali 4/5 menjadi CB kuadrat. Selanjutnya dapat diketahui 104 merupakan nilai dari AB kuadrat. Maka AB kuadrat sama dengan 104, AB sama dengan akar dari 104. Akar dari 104 yaitu 26 dikali 4 menjadi 2 akar 26. Dan ini adalah sumber soal dari soal dan pembahasan yang saya berikan sebelumnya. Alhamdulillah, itu saja penjelasan dari saya. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan juga perbanyak latihan soal ya, agar dapat mendalami materi ini. Oke? Baiklah, terlebih kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.